Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Yohana Estenita Nolen. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang sangat-sangat menarik yang berkaitan dengan jurnalisme. Yang perlu saya bahas tentang jurnalisme yaitu tentang fungsi dan manfaat dari jurnalisme. Pasti teman-teman semua bertanya-tanya, kira-kira apa sih atau bagaimana sih fungsi dan manfaat jurnalisme? Ayo langsung saja kita bahas materinya. Halo guys, oke baik. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal video, bahwa pada video kali ini saya akan membahas tentang materi yang berkaitan dengan jurnalisme. Di sini materi yang perlu saya bahas yaitu tentang fungsi dan manfaat jurnalisme warga negara. Sebelum kita masuk ke materi inti yang perlu saya bahas, di sini kita harus mengetahui dulu tentang apa sih jurnalisme warga negara itu. Nah, di sini berbicara tentang jurnalisme warga negara, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan jurnalistik, mulai dari mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, hingga menyediakan berita atau informasi. Nah, jurnalisme warga negara itu memungkinkan orang-orang yang biasanya paham informasi, mereka ikut terlibat dalam proses manajemen informasi. Informasi yang menjadi inti citizen jurnalisme adalah konten yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pemberitaan dalam citizen jurnalisme itu memungkinkan seseorang untuk melihat berita atau informasi apa yang ingin diberitakan atau apa yang ingin mereka baca. Hal ini menunjukkan bahwa pelaporan dapat bersifat egaliter, adil, dan memungkinkan partisipasi warga negara biasa, yang memungkinkan warga negara juga mereka itu berikut partisipasi dalam proses pelaporan informasi tersebut. Oke, di sini citizen jurnalisme atau jurnalisme warga itu mempunyai beberapa keunggulan juga. Yang pertama, murah, cepat, dan mudah diakses. Nah, dengan adanya warga yang tersebar luas dan dekat dengan peristiwa, maka otomatis berita tersebut akan cepat didapat. Selain itu, akses terhadap berita juga terbilang sangat murah, karena publikasi yang dilakukan dapat melalui berbagai media seperti media sosial dan media daring lainnya. Yang kedua, munculnya sudut pandang baru. Nah, banyaknya masyarakat dengan sudut pandang yang berbeda, itu mereka dapat melihat suatu peristiwa, menghadirkan berita yang beragam, serta dekat dengan masyarakat. Yang ketiga, ada self-regulator, yaitu suatu berita yang dilaporkan tidak terikat pada suatu peraturan. Yang keempat, itu ada dengan adanya citizen jurnalisme ini itu menjadi pengganti media tradisional dalam melaporkan berita. Nah, itu tadi ada 4 keunggulan dari citizen jurnalisme atau jurnalisme warga. Nah, di sini jurnalisme warga itu juga dapat menggantikan jurnalis profesional dengan menangkap peristiwa-peristiwa khusus atau yang terjadi di tempat tertentu yang tidak memungkinkan bagi jurnalis profesional untuk meliput suatu berita. Jurnalisme warga itu juga memiliki fungsi dan manfaat, diantaranya untuk memberi ruang berpendapat bagi masyarakat, sehingga demokrasi juga menjadi salah satu nilai yang muncul dengan adanya jurnalisme warga negara, serta munculnya sudut pandang baru. Nah, di sini juga ada berbagai manfaat dan fungsi dari jurnalisme warga negara. Yang pertama, dapat meningkatkan budaya tulis dan baca masyarakat. Nah, dengan adanya jurnalisme warga negara ini, itu juga menjadi salah satu sarana menulis dan membaca yang baik bagi masyarakat. Yang kedua, ada masyarakat yang bebas berpendapat tentu dapat mengontrol kekuasaan pemerintah. Hal itu dapat lebih memperkuat fungsi media karena media tradisional terikat oleh peraturan, sehingga tidak semua informasi dapat informasikan. Sedangkan jurnalisme warga itu tidak terikat oleh peraturan. Oke, mungkin itu saja materi yang perlu saya sampaikan pada hari ini.
Terima kasih. Halo guys, itu saja materi yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Dan mohon maaf, mungkin materinya kurang jelas atau kurang dipahami. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.